Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel, Senram Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mengundang seseorang yang dimana di video sebelumnya, jika kalian belum tonton terlebih dahulu ya, itu luar biasa banyak respon dari netizen di luar sana. Jadi dan banyak yang komen di inbox Facebook saya, "Kak, buat partner selanjutnya dong." Langsung saja saya panggilkan. Dia adalah bro saya ya. Manggilnya bro lebih enak. Kita panggilkan Bro Rian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bro Rian, ayo mana Bro Rian? Oh iya bro, sabar bro. Gua baru datang nih. Ada apa ini? Ada apa? Wih, Gimana belum. bro? Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini yang kemarin yang sempat ada di video sebelum saya, banyak yang nanya-nanya. Sekarang kan lagi nggak hujan nih. Iya betul. Oh, sebelum itu kegiatan sekarang ngapain aja, Pak? Saya itu adalah guru ya, Iya, di guru. sebuah sekolahan SMP. Di samping itu juga kita memanfaatkan lahan yang ada di sini Iya, benar. untuk sebagai prototipe ketahanan pangan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan solusi kegiatan apa yang bermanfaat ketika di masa pandemi. Iya, benar. Semoga kita bisa berbagi kan, Mm-mm. bahwa kita itu di sini akan menginspirasi tentang bagaimana sih memanfaatkan lahan yang sekecil apapun itu untuk menjadi manfaat gitu kan. Ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali yang namanya PHK, yang namanya pengangguran. Ya, benar. Makanya semuanya butuh solusi, dan solusi yang paling baik adalah ketahanan pangan itu. Ya, ketahanan pangan itu penting ya, walaupun apa keadaan pandemi seperti ini ya. Penting. Dan kalau boleh tahu nih, Bro, ukuran tanahnya berapa sih? Luas buat menanam sayuran segini dan menghasilkan banyak panen gitu. Ah, ya ini lahan yang ada di sini tuh kalau dibilang besar ya tidak, dibilang kecil juga tidak gitu. Oh, Artinya ya seperti tanah pekarangan sih, pekarangan. tidak terlalu besar juga. Dan kalau boleh tahu nih bro, sebelum jadi sayuran ini sebelumnya apa sih? Mungkin kayak tempat kolam kecil atau sebuah usaha kecil-kecilan seperti cacing sutra atau apa gitu Pak? Oh ini sejarahnya panjang. Oh ya, Ini- dulu bisa diceritakan Pak? Wah historinya panjang Mungkin sekali. pemirsa pada pengen tahu juga kan. Ini dahulu adalah kandang ayam. Oh, kandang ayam tuh. Ada kandang ayam broiler ya kan? Heeh. Kemudian kolaps. Kolaps. Setelah itu Jangan menjadi sebut merek tapi ya. nggak brand. usah, nggak Jangan. usah. Ini ada brand sendiri. Nanti kalah sama ayam BTS itu. Ayam tulang lunak, mudah-mudahnya makan nggak ikut bertulang lunak gitu. Semoga aja. Ayo lanjut. Kemudian setelah itu menjadi prototipe kecil, ukuran 12 kali 5 itu menjadi prototipe untuk pengembangan cacing sutra. Insya Allah besok kita akan bahas apa itu cacing sutra, Oke, apa itu tunggu bifex. saja di part selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe guys, lonceng itu penting. Lanjut. Jadi ada Tubifex XP itu kan nama kerennya. Kemudian setelah beberapa waktu prototipe itu selesai Ya, karena pengembangan di desa lain. Nah, jadi lahan yang ada itu kita manfaatkan untuk sebagai percontohan ya. ya. Percontohan untuk sebagai program ketahanan pangan. Oke. Jadi sebelumnya sebuah kandang ya, Kandang ayam, kandang ayam. kemudian kandang cacing. Bukan, nggak usah pakai kandang cacing. Jangan, itu nanti di part selanjutnya aja. Baik, untuk tanaman sendiri, jenis tanaman apa sih Pak yang ditanam di sini saat ini? Oh iya. Alhamdulillah di sini kita cukup lengkap ya. Ya, Artinya sumber nutrisi bagi tubuh kita itu sini cukup lengkap. Ada biji-bijian ya. yang berupa karbohidrat, yaitu jagung, kemudian ada kedelai, kemudian kacang merah, ya, kemudian ada yang sifatnya rempah-rempah seperti jahe, kemangi, jahe, kunyit, kemudian ada temulawak. Wah, temulawak ya. Kemudian di sini juga ada rempah-rempah seperti bawang, Ya, ya bawang daun itu namanya apa?
loncang ya. Loncang. Kan kemarin udah panen bayam ya, Pak? Iya, Selama betul. 25 hari bukan? Nah, Nah, itu katanya satu karung. ya, Satu karung. lebih dari sekarung kita. Itu lebih dari satu karung loh. Bayam selama 25 hari. Itu wajar nggak sih? Gitu. Sebenarnya itu hal yang sangat wajar. Oh, wajar kalau bagi sayuran ya? Sayuran itu pertumbuhannya kan sangat cepat. Oh. Makanya sebenarnya kita ini di Jawa ini diwariskan ilmu yang cukup luar biasa dari nenek moyang kita ya. Iya, benar. Namanya ilmu tanam karangkitri. Oke. Jadi karangkitri itu kan panen hasil makanan, ada yang periode per hari, Hmm. ada periode per bulan, bahkan ada yang per tahun. Oh. Apa itu karangkitri nanti insya Allah di Di part pertemuan- selanjutnya Nah, jangan sampai kelewatan. Panjang ya. Panjang ceritanya itu. Oke, mungkin buat apa bisa disebutkan lah trik dan tipsnya itu. Kang kemarin saya sempat bilang di video sebelumnya tanpa pestisida. pestisida. Maaf guys, kemarin saya salah sebut bilang, jadi pestisida. Ya, pestisida. Nah, jadi selain itu pakai apa aja sih, Pak? Bro. Baik. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan ilmu seputar pertanian atau berminat di dalam bidang apa ya, ketahanan pangan Ketahanan ini, pangan, benar. atau suka atau hobi dengan menanam sayuran atau yang lainnya, maka yang harus diperhatikan pertama itu adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu penting mesti. Penting. Penting. Jadi artinya tanah itu sebagai untuk tanaman adalah media. Ya. Media. Jadi kita bukan fokus terhadap tanamannya, tapi fokus awal kita adalah terhadap tanahnya dulu. Ya, tanah. Kalau itu kita menggunakan media tanam tanah seperti di sini. Tapi kalau toh hidroponik, maka nanti ada ilmunya lagi. Bagaimana cara supaya hidroponik ini menghasilkan. Nah, nanti mungkin di podcast berikutnya kita akan Di bahas. part selanjutnya jangan sampai ketinggalan. Makanya di subscribe guys. Jangan lupa tombol lonceng. Gratis. Lanjut. Siap. Jadi kalau karena di sini kita pakai media tanah, maka kita atau teman-teman di sana yang punya tanah luas mau pakai media tanah, maka kita perhatikan aspek kesuburan tanah. Jadi tanah itu di Indonesia ini adalah tanah yang subur. Mau dari Sabang sampai Merauke semuanya subur. Alhamdulillah, itu karunia Tuhan yang Ya, diberikan karena kepada kita. Tuhan. Nah, jadi tidak ada alasan buat kita tidak menanam. Oke. Nah, kenapa jadi tidak subur? Karena kita kadang-kadang lebih fokus melihat tanamannya, bukan terhadap tanahnya. Iya, oke, siap. Oleh karenanya di podcast kali ini kita akan bahas tentang apa itu kesuburan tanah itu kan. Ya. Jadi tanah itu harus kita tahu bahwa dia memiliki mikroorganisme yang mendukung kesuburan tanaman. Kalau tanah yang tidak subur, dia tetap akan ditumbuhi oleh tumbuhan kalau di Indonesia ini, karena ada mikroorganismenya yang mendukung untuk ditumbuhi tumbuhan lain seperti ilalang segala macam. Oh, Tapi kalau ditanam untuk tanaman pakan kita yang kita kenal seperti saya, belum tentu cocok, karena kesuburannya itu dimakan oleh tanaman yang dia itu tidak butuh zat hara yang banyak. oh, Nah, siap. seperti gulma dan ilalang. Nah, Good. Lanjut dulu. oke, jadi kesuburan tanah itu bisa kita modifikasi. Jadi modifikasi tanah itu penting. Misalnya tanah kita adalah tanah yang tidak subur, tidak usah pakai penelitian pH-nya berapa ini, karena itu terlalu ribet ya kan. Berarti nggak harus. Nggak harus, Nggak karena harus. kita bukan, karena mungkin ada yang ahli kimia, ada yang tidak. Ya. Nah, masa tunggu harus jadi ahli kimia harus baru makan dulu kan, enggak kan. Nah, makanya Ini udah paham ilmunya aja ya. ya, jadi lewat panca indera kita aja, lewat mata atau lewat hidung, kita bisa mengetahui tanah itu subur atau tidak. Ciri-ciri tanah subur adalah tanah itu dia gembur, Oh, gembur. kemudian warnanya gelap, kemudian aromanya itu ada khas, aroma yang aromanya itu seperti ada apa ya, ada seperti senyawa-senyawa yang hidup. Oh, Nah, oke, seperti daun-daunan yang busuk di situ. Ah, itu seperti itu aroma khasnya. Kalau mau tahu seperti ini, bentar ya. Nah,
Ini adalah fermentasi dari beberapa sampah organik ya kan yang berupa pupuk cair. Jadi aroma tanah yang baik itu kurang lebih seperti ini. Oh, Coba lihat. oh, Nah, seperti lem ya. ya, tapi tidak membambukan. Ini bukan lem Ibon. Bukan